Naik delman ke kota Madah, duduk manis sambil bersedekah. Sebelum cerita makin bertambah, yuk kita mulai dengan Gong Kiai Prada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amadisa Aldea Firanata, kelas 8 dari SMPN 3, Kota Blitar. Hari ini saya ingin bercerita sebuah dongeng berjudul Gong Kiai Prada. Dongeng ini saya ambil dari buku yang berjudul Upacara Tradisional Gong Kiai Prada. Buku ini diterbitkan oleh Cabang Dinas Pariwisata Daerah. Masyarakat Kabupaten Blitar terbiasa melakukan ritual jamasan Gong Kiai Prada. Ritual ini dilakukan karena cerita tutur yang mengakar pada budaya wilayah Mataram ini. Pada tahun 1704 hingga 1719 Masehi, di Surakarta bertahtalah seorang raja bernama Sri Susuhunan Pakubuwono I. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri ampean bernama Pangeran Prabu. Karena Pangeran Prabu berniat jahat untuk membunuh Pakubuwono I, Pakubuwono I pun mengusir Pangeran Prabu ke hutan Ludoyo yang dikenal angker. Pangeran Prabu pergi ke hutan Ludoyo bersama istri dan abdi kesayangannya. Mereka membawa sebuah pusaka berupa bende atau gong yang disebut dengan Gong Kiai Becak. Pangeran Prabu memang sengaja membawa gong itu karena mengetahui keangkeran hutan Ludoyo. Pada saat itu, hutan Ludoyo dikenal dengan hutan yang angker dan dihuni oleh binatang buas. Diusirnya Pangeran Prabu ke hutan Ludoyo sebenarnya untuk membinasakannya secara tak langsung. Karena memang tak ada yang bisa selamat keluar dari hutan tersebut. Karena Pangeran Prabu ingin menenangkan pikirannya, ia pergi ke dalam hutan Ludoyo untuk bertapa seorang diri. Dan Gong Kiai Becak dititipkan kepada Nyai Rondo Partosuto. Pada suatu hari, pengawal Pangeran Prabu rindu kepada Pangeran Prabu. Ia pun memukul Gong Kiai Becak sebanyak 7 kali. Suaranya menimbulkan kegaduhan. Tetapi yang datang bukan rombongan Pangeran Prabu. Yang datang adalah harimau besar-besar yang cukup menakutkan. Anehnya, harimau itu tidak menyerang atau mengganggu pengawal itu. Justru harimau itu mengawal pengawal itu menuju Pangeran Prabu. Dengan itulah Gong Kiai Becak diberi nama Gong Kiai Prada. Prada yang artinya harimau. Pangeran Prabu pulang dari hutan Ludoyo, membuka pemukiman hingga akhir usianya. Sebelum dirinya meninggal, dirinya berpesan, setiap tanggal 12 Mulut dan tanggal 1 Syawal, gong itu harus disucikan dengan disirami. Dengan itulah, setiap tahunnya Gong Kiai Prada pasti disucikan dengan disirami. Dan katanya juga, bekas air siraman dari gong itu bisa bikin kita jadi awet muda dan menghilangkan pegelinu yang ada di badan kita. Seorang kakek bernama Kakek Kasmiran mempunyai 9 cucu asal desa Kalipang, Kecamatan Sutojayan, mengaku selalu hadir di upacara jamasan Gong Kiai Prada. Dirinya pernah berkata, ya kalau saya untuk menghilangkan pegalinu saja. Caranya diusap-usapkan ke bagian yang sakit
Dan ini sudah saya lakukan 5 pergantian juru kunci. Ungkasnya, ternyata seperti itu ya cerita dari Gong Kiai Prada. Sampai sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.